Kita lanjut ke perang selanjutnya. Perang yang akan meruntuhkan 4 monarki besar, 70 juta prajurit terlibat dalam perang ini. 60 juta orang dimobilisasi dalam konflik, dengan korban 21 juta. Perang Dunia Pertama, yang sebelumnya disebut Perang Besar, berlangsung dari tahun 1914 sampai tahun 1918 yang teater utamanya di Eropa sampai Timur Tengah sebagian Afrika, Pasifik dan Asia. Di akhir abad ke-19 keseimbangan Eropa terganggu oleh kebangkitan Prusia, setelah kemenangan Prusia atas Austria dan Prancis tahun 1866 dan 1871, yang menyatukan konfederasi berbahasa Jerman, yang melahirkan Kekaisaran Jerman. Kebijakan Inggris di pertengahan dan akhir abad ke-19 yang enggan ikut campur dalam masalah Eropa dengan kebijakan isolasinya atas Eropa dan lebih mementingkan urusan di koloninya. Secara sengaja membiarkan Prancis musuh bebuyutannya di Eropa bersaing dengan Jerman dan membiarkan mereka berperang di Eropa. Ini akan membuat Inggris leluasa dan tanpa saingan di luar Eropa. Namun di awal abad ke-20 ketegangan diplomatik antar kekuatan Eropa semakin meningkat, perlombaan senjata dimulai, Jerman membangun angkatan laut untuk menandingi dominasi Inggris. Yang membuat Inggris terancam, Rusia kembali membangun militernya secara cepat seusai dikalahkan Jepang. Perancis membangun militernya secara modern untuk membalas Jerman seusai kekalahan tahun 1871, dan bertekad menghentikan dominasi Jerman di Eropa. Austria-Hongaria ingin merebut wilayah Balkan yang lepas dari Ottoman, yang berbenturan dengan kepentingan Rusia. Inggris terpaksa beraliansi dengan Perancis untuk membendung dominasi Jerman. Aliansi Jerman dengan Rusia telah gagal yang tidak sejalan dalam banyak hal, yang membuat Jerman terancam berperang di dua front. Aliansi besar terbangun di Eropa, aliansi sentral terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria yang nantinya bertambah dengan bergabungnya Ottoman dan Bulgaria. Aliansi sekutu terdiri dari Inggris, Perancis, Rusia yang nantinya akan didukung oleh banyak negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Italia, Australia, Kanada DCB. Pemicu perang ini terjadi di wilayah Balkan. Di awal abad ke-20 wilayah Balkan sangat tidak stabil. Setelah lepas dari Ottoman, wilayah ini jadi ajang rebutan dan pengaruh oleh kekuatan Eropa, didukung dengan merebaknya paham kebangsaan dan nasionalis di sana. Wilayah Balkan mendapat julukan Tong Mesiu Eropa. Pembunuhan putra mahkota Austria-Hongaria Franz Ferdinand yang sedang melakukan kunjungan di wilayah Balkan, tepatnya di Sarajevo, Bosnia, oleh simpatisan nasionalis Serbia tanggal 28 Juni tahun 1914, tanpa dinyana memulai perang besar, Perang Dunia I dimulai. Tujuan pembunuhan tersebut adalah ketidaksenangan atas pendudukan sebagian Balkan oleh Austria-Hongaria. Austria-Hongaria percaya pemerintah Serbia terlibat dalam pembunuhan tersebut. Pada tanggal 28 Juli tahun 1914 Austria-Hongaria menyatakan perang ke Serbia dan menyerang Beograd. Akibatnya Pakta Aliansi Sentral dan Sekutu saling menyatakan perang. Rusia memobilisasi pasukannya bersiap untuk perang dengan Blok Sentral. Jerman dari Blok Sentral bersiap menyerang Perancis. Dalam rencana Schlieffen, Jerman akan menyerang Perancis secara cepat melalui Belgia dan menduduki Paris karena tidak ingin perang dua front. Jerman menurunkan 80% prajuritnya untuk menyerang Perancis di front barat, dan 20% di front timur dan mengabaikan Rusia untuk sementara dan setelah Perancis dikalahkan akan menyerang Rusia dengan kekuatan penuh. Untuk sementara di front timur Jerman berharap ke aliansinya Austria-Hongaria supaya meredam Rusia. Di front barat Jerman menyerang Perancis melalui Belgia dan Luksemburg untuk mengepung Perancis dengan kemenangan cepat. Serangan ke Belgia yang netral membuat Inggris secara resmi bergabung dalam perang dan menyatakan perang ke Jerman. Serangan Jerman dihentikan oleh pasukan gabungan Perancis dan Inggris dalam pertempuran Marne di bulan September. Rencana kemenangan cepat Jerman telah gagal dan kebuntuan perang di front barat akan berlanjut 3 tahun ke depan yang mengakibatkan terjadinya perang parit. Kedua belah pihak membangun parit yang membentang dari Laut Utara ke perbatasan Swiss dan Perancis. Di front timur Austria-Hongaria dipukul mundur oleh Rusia dari Serbia, mengancam front timur Jerman dari serangan besar Rusia. Namun Jerman menarik sebagian pasukan di front baratnya untuk menghentikan Rusia. Pada Agustus tahun 1914 dalam pertempuran Tannenberg, Jerman memukul mundur Rusia dan memusnahkan 2 divisi tentara Rusia, kemenangan besar bagi Jerman. Namun momentum kemenangan Jerman di front timur terhenti akibat ketidakmampuan sekutunya Austria-Hongaria yang sekali lagi menelan kekalahan di Balkan oleh Rusia dan Serbia, yang sekarang mengancam wilayah Austria-Hongaria.
Jerman terpaksa membagi pasukannya di front timur untuk membantu Austria-Hongaria. Perang di front timur lebih cair dari front barat yang statis karena luasnya medan perang front timur daripada di front barat yang sempit. Aliansi Sentral mendapatkan tambahan dukungan dengan bergabungnya Ottoman di bulan Oktober tahun 1914, yang melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan wilayahnya hilang. Di lautan Inggris memblokade lautan, Angkatan Laut Jerman tidak bisa bergerak karena armadanya belum sebesar Inggris. Hanya kapal selam Jerman yang meneror dan menenggelamkan kapal dagang musuh. Tahun 1914 menjadi hari yang suram bagi pihak yang terlibat. Perang yang diprediksi akan cepat selesai nampaknya semakin tidak jelas. Tahun 1915, perang di front barat tidak bergerak sedikitpun, namun kehancuran dan korban jiwa yang luar biasa dengan teknologi baru artileri, bom, senapan mesin dan pesawat tempur, 1 kilometer maju ke wilayah musuh dihargai dengan nyawa puluhan ribu prajurit. Penyakit juga merebak di sana, 80% kematian disebabkan oleh penyakit. Serangan senjata kimia juga dilancarkan di front barat yang dilakukan kedua belah pihak. Tanpa mengindahkan perjanjian pelarangan senjata kimia. Sementara di front timur aliansi sentral lebih berhasil. Jerman mendorong Rusia dari wilayah Polandia, Serbia diduduki Austria-Hongaria dan Bulgaria. Bulgaria bergabung dengan aliansi sentral. Namun aliansi sentral lainnya, Ottoman dikalahkan oleh Rusia dalam pertempuran Sarikamish di Kaukasus pada Januari tahun 1915. Tahun 1916, di front barat kebuntuan dicoba dipecahkan oleh Jerman dalam pertempuran Verdun dan Perancis, Inggris dalam pertempuran Somme yang merupakan dua pertempuran paling mahal dalam sejarah umat manusia, pergerakan paling jauh hanya 10 km, dengan 2 juta korban. Di front timur tidak kalah brutalnya dengan perang yang lebih bisa bermanuver, serangan besar Rusia disebut juga serangan Brusilov memukul mundur Austria-Hongaria yang tidak pernah pulih lagi dan sangat tergantung dengan Jerman. Keberhasilan serangan Rusia ini, memastikan Rumania bergabung ke dalam perang ke pihak sekutu. Italia juga bergabung dengan perang ini sebagai aliansi sekutu yang menyerang Austria-Hongaria dari front belakangnya. Korban di front timur mencapai lebih kurang 1.500.000 korban. Di front timur tengah aliansi sentral memperoleh kemenangan. Ottoman menghancurkan pasukan gabungan sekutu dalam pertempuran Gallipoli, Inggris dengan pasukan dari koloninya yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, India yang mendarat di Gallipoli, dengan korban 500.000 dari kedua belah pihak. Pihak yang berperang telah diuji batasnya. Protes penghentian perang mulai terdengar. Tahun 1917, di front barat pertempuran masih statis untuk sementara, sekutu sangat aktif melakukan serangan untuk mengakhiri perang secara cepat, namun korban bertambah banyak di pihak sekutu, yang mengakibatkan 50 divisi Perancis memberontak. Pemberontakan berhasil diredam, moral pasukan Perancis sudah jatuh, hanya Inggris yang masih bisa diandalkan, yang banyak pasukannya mulai melebihi pasukan Perancis. Moral di front barat kembali naik akibat bergabungnya Amerika Serikat ke pihak sekutu, akibat gangguan kapal selam Jerman terhadap kapal non-militer. Di akhir tahun 1917 inovasi teknologi dilakukan oleh Inggris dalam pertempuran Cambrai, menggunakan tank versi pertama, untuk pertama kalinya Inggris berhasil menembus pertahanan parit dan maju sejauh puluhan kilometer, dan parit bisa diterobos oleh teknologi baru ini yaitu tank. Dan pihak Jerman juga terkejut, yang akan menjadi inspirasi di Jerman yang akan melahirkan perang tank kilat Blitzkrieg di masa depan. Di front timur, kemajuan Rusia dihentikan oleh pasukan gabungan Jerman, Austria-Hongaria, Bulgaria dan siap menyerang Rumania. Keuntungan juga terjadi untuk aliansi sentral secara mendadak Rusia keluar dari perang akibat perang saudara dan revolusi Bolshevik komunis menggulingkan Tsar Rusia. Front Timur Tengah, pasukan sekutu merebut wilayah penting Ottoman seperti Baghdad, Gaza, Yerusalem dan pemberontakan Arab pecah melawan Ottoman namun Ottoman diselamatkan oleh mundurnya Rusia dari perang, dan memulihkan wilayah timur Ottoman yang direbut Rusia. Tahun 1918, setelah gencatan senjata dengan Rusia Maret tahun 1918 dengan perjanjian Brest-Litovsk, Jerman menarik 33 divisinya dari front timur dengan ambisi mencari kemenangan menentukan atas sekutu. Jerman dengan 192 divisi, sekutu 178 divisi, serangan Jerman ini nyaris mencapai Paris, namun dihentikan oleh sekutu. Dengan masuknya Amerika Serikat dengan 2,1 juta pasukan, inisiatif serangan kali ini di tangan sekutu,
pasukan Jerman dipukul mundur di seluruh garis depan. Karena sumber daya sekutu yang melimpah yang secara bertahap akan mencapai Berlin dan protes anti-perang di Jerman, ditambah dengan kekurangan makanan, Jerman menyerah pada tanggal 11 November tahun 1918. Monarki Jerman runtuh dan berubah menjadi Republik Weimar. Di front timur, Bulgaria menyerah dan Austria-Hongaria mengalami kekalahan telak dari Italia berakibat hancur dan bubarnya militer Austria-Hongaria. Front Timur Tengah, Ottoman dikalahkan di seluruh medan tempur, pemberontakan Arab dan lepasnya seluruh Timur Tengah kepada pasukan sekutu. Ottoman diambang kebangkrutan dan perang saudara. Di wilayah lain, di Asia aliansi sekutu, Jepang menduduk singgah koloni Jerman di wilayah Tiongkok. Di Afrika koloni Jerman juga direbut oleh sekutu. Perjanjian Damai Versailles ditandatangani tanggal 28 Juni tahun 1919 oleh Jerman, sebagian aliansi sentral dengan perjanjian terpisah. Isi perjanjian tersebut dianggap oleh Jerman sebagai ketidakadilan. Beberapa tokoh militer Jerman memprovokasi dengan mengatakan tusukan dari belakang, yang menganggap tokoh politik menghentikan perang secara sepihak dan menganggap Jerman belum kalah perang. Yang di masa depan hal ini dimanfaatkan oleh Hitler untuk naik menjadi pemimpin Jerman dan memicu Perang Dunia Kedua. Hasil dari perang ini meruntuhkan 4 monarki yang 3 diantaranya sudah ratusan tahun, bisa ditelusuri sampai era Perang Salib, Austria-Hongaria, Kekaisaran Rusia, Ottoman dan monarki Jerman. Perang Dunia I bukan tentang kebaikan melawan kejahatan, namun tentang penyia-nyian nyawa manusia, jenderal yang tidak becus dan pemimpin yang naif.